Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semua. Selamat bertemu dalam channel Belajar Berhukum untuk Indonesia yang lebih baik. Dalam seri hukum kejahatan siber ini, presentasi kali ini saya akan menyampaikan tentang sejarah dan perkembangan kejahatan siber. Kalau yang lalu saya sudah memperkenalkan kepada Anda semua apa itu kejahatan siber. Pertemuan kali ini kita akan lebih agak dalam mengenai sejarah dan perkembangan kejahatan siber. Untuk itu, agar pertemuan tidak menjadi satu yang sia-sia, saya tetap berharap bahwa di akhir pertemuan ini ada yang bisa dicapai dari proses belajar hukum ini. Yang pertama, saya berharap Anda semua mampu menjelaskan perkembangan sejarah dari kejahatan siber. Dan yang kedua, Anda juga mampu untuk membedakan tahap-tahap perkembangan kejahatan siber berdasarkan modus operandi yang terjadi. Baik, saudara semua, perkembangan awal tentang kejahatan siber ini ditandai dari mulai bertumbuhnya berbagai teknologi di dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Paling tidak salah satunya itu yang dilakukan oleh seorang pengusaha atau produsen tekstil di Prancis, Joseph Marie Jacquet. Dia berhasil merekayasa teknologi alat tenun pada tahun 1820, dan luar biasa saudara bahwa teknologi tenun itu mampu menghasilkan berulang-ulang produktivitas yang cukup tinggi, dan hal ini menimbulkan ketakutan bagi para karyawan tenaga kerja pada perusahaan Joseph Marie Jacquet. Mereka para karyawan berkomitmen untuk melakukan tindakan sabotase untuk mencegah agar Jacquet tidak menggunakan lebih lanjut teknologi baru yang dia ciptakan tersebut. Nah, inilah pertama kali terjadi sebuah kejahatan siber yang tercatat. Kejahatan siber memang tidak terlepas dari perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang berkembang. Tanpa ada perkembangan teknologi ini, tentu tidak akan ada kejahatan siber. Berbeda dengan kejahatan konvensional, ketika manusia ada, langsung atau tidak langsung kejahatan ada. Tetapi kejahatan siber tergantung bagaimana perkembangan teknologi informasi, teknologi komunikasi yang dibangun oleh umat manusia itu sendiri. Kehadiran teknologi komunikasi, teknologi informasi ini dihadirkan oleh para penciptanya, para ahlinya, itu adalah untuk menggantikan peran-peran fisik manusia, peran otak manusia dengan tenaga atau dengan teknologi ini. Dan itu kita bisa rasakan dalam perkembangan mulai tahun 1960 dan berlanjut hingga sekarang ini. Bagaimana teknologi informasi, teknologi komunikasi semakin masif menyerang dan menjadi kebutuhan manusia sekarang ini di seluruh dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, ada perkembangan kedua dari kejahatan siber ini yang tidak terlepas dari perkembangan pertama yang saya katakan, bahwa kejahatan siber muncul pertama kali karena perkembangan teknologi. Daripada perkembangan kedua ini sudah mulai mendekati bagaimana perkembangan komputerisasi di dunia itu sendiri. Paling tidak ada karakter dari kejahatan siber itu dalam perkembangan kedua ini dimulai dari karyawan-karyawan dari sebuah perusahaan yang memang perusahaan tersebut melakukan reformasi terhadap teknologi dari tenaga manusia kepada tenaga komputer, dan juga oleh orang-orang yang tidak jujur di dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan negara dan lain sebagainya. Nah, kerusakan terhadap sistem komputer yang ada inilah yang menjadi sasaran dari orang-orang yang tidak puas dan tidak jujur tadi. Ini berlangsung hingga tahun 1980-an, saudara. Dari ada kurang lebih 2 dekade atau 20 tahun kejahatan siber itu berkutat di persoalan bagaimana sistem komputer secara fisik itu menjadi target perusakan dari mereka tersebut. Kemudian bergeser perkembangan kejahatan siber ini, para penjahat itu menggunakan akses resmi untuk masuk ke dalam sistem keamanan komputer perusahaan dengan cara memodifikasi data. Dan tujuannya adalah merusak didasarkan pada bentuk adanya balas dendam terhadap pimpinan perusahaan atau direksi dan lain sebagainya. Di samping tidak menutup kemungkinan adanya untuk mendapatkan keuntungan dari sabotase yang dilakukan. Kemudian ada juga kejahatan siber ini dilakukan terhadap sistem telekomunikasi. Nah, ini menunjukkan bahwa awalnya justru di sinilah
letak perbedaannya. Sistem telekomunikasi dan mereka melakukan perusakan dengan mensubversi sistem jaringan telepon untuk dimanfaatkan atau digunakan untuk hiburan maupun pencurian layanan telekomunikasi. Dan jadi perkembangan kedua dari kejahatan siber ini di seputar bagaimana berkembangnya teknologi komunikasi melalui telepon satu sisi dan bergeser pada pemanfaatan komputer yang digunakan untuk menyelenggarakan komunikasi melalui telepon dan lain sebagainya. Nah, baru pada perkembangan yang ketiga bisa dikatakan teknologi telekomunikasi berkembang seiring kemajuan teknologi informasi dan menyebar ke seluruh belahan dunia. Para penghobi teknologi informasi, termasuk para penjahat, berusaha mempelajari, memahami bagaimana sistem jaringan dari teknologi informasi itu. Para programmer, para ahli, para teknisi pada tahun 1980 sudah mulai membuat atau mendesain atau merancang atau menulis sebuah perangkat lunak software yang berbahaya, termasuk bagaimana menggandakan program yang digunakan untuk mengganggu komputer para individu. Kemudian sekarang ini dengan meningkatnya akses internet yang juga menyebar ke seluruh dunia, yang menggambarkan dunia tanpa batas saat ini para penjahat saudara juga menggunakan akses ilegal untuk merusak sistem komputerisasi, sistem internet yang dilindungi untuk kepentingan uang atau kepentingan yang bersifat material dari orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut. Perkembangan kejahatan siber pada tahun 1990 itu menggunakan penetrasi dan menginsersi terhadap sistem komputer. Juga kejahatan itu dilakukan untuk mendapatkan uang. Pada akhirnya kejahatan siber terus beralih sesuai dengan perkembangannya adalah banyaknya aplikasi email yang ilegal yang muncul di tengah masyarakat, dan terusnya email-email itu digunakan untuk melakukan penipuan kepada orang-orang pemilik komputer, pemilik sistem telekomunikasi dan lain sebagainya. Jadi dalam perkembangan tiga inilah mulai semakin rumit bagaimana kejahatan siber itu menimbulkan korban ekonomi dan menimbulkan korban sosial terhadap kehidupan bermasyarakat berbangsa di dalam sebuah kehidupan negara. Ada beberapa modus operandi yang bisa kita lihat dan kita saksikan, saudara, dari tiga perkembangan ini. Tapi yang paling menarik memang perkembangan yang paling awal itu kejahatan siber tidak ada lain berorientasi pada perusakan, pada sabotase. Jadi sasaran fisik komputer itulah yang menjadi objek dari kejahatan siber pada masa tahun 1960 sampai dengan 1970. Beberapa jenis sabotase yang dilakukan antara lain, pertama, kerusakan langsung kepada pusat komputer. Ini salah satu contoh bahwa sabotase itu memang ditujukan pada langsung pusat komputer itu sendiri. Sebagai contoh, pernah terjadi di Kanada Universitas pada tahun 1969, di mana dalam proses pendidikan salah satu profesor di universitas tersebut berlaku rasial sehingga menimbulkan kerusuhan, dan yang tidak diperhitungkan bahwa kerusuhan tersebut adalah dengan membakar pusat data komputer di universitas tersebut. Ketika polisi datang untuk menghentikan kerusuhan yang terjadi, pusat data komputer sudah hangus, tidak dapat diselamatkan lagi. Dan mengapa pusat data komputer yang menjadi sasaran dari amuk massa anarkisme mahasiswa ini? Nah, inilah yang membedakan kejahatan konvensional dengan kejahatan siber ini. Dan siber dilakukan oleh orang-orang yang mengerti sekali bagaimana informasi-informasi yang mendasar terdapat di dalam sebuah komputer. Kemudian juga terjadi pada tahun 1970 itu di Fresno State College, di mana bom Molotov itu dilemparkan yang ditujukan kepada pusat sistem komputer. Dapat dirasakan bahwa akibat bom Molotov itu terjadi kerusakan dan kerugian $1 juta pada sistem komputer di Fresno State College. Tetap tujuannya adalah sabotase pada pusat komputer. Jadi kalau dikatakan bom Molotov itu hanya sekedar sasaran antara, tapi sasaran utamanya adalah bagaimana sistem komputer itu tidak berfungsi. Nah, ini saya akan sampaikan beberapa modus operandi yang dilakukan di
Amerika terkait kejahatan siber ini. Itu terjadi di tahun 1972 di Johannesburg, Afrika Selatan. Komputer di balai kota itu dirusak dan ditembaki melalui sebuah jendela, dan yang bisa dirasakan, bisa diketahui bahwa ya rusaklah sistem data yang terdapat dalam komputer tersebut. Demikian juga pada tahun 1972 di New York, ada di komputer Honeywell itu diserang dengan senjata tajam. Itu merusak sistem komputer yang ada di Honeywell, dan itu menimbulkan kerugian sebesar $589.000. Kemudian di Melbourne di Australia juga demikian, pada tahun 1973 pengunjuk rasa yang anti perang justru menembaki pusat komputer perusahaan milik Amerika. Luar biasa. Jadi sasaran-sasaran sistem komputer ini memang sudah sangat jelas dan tegas menjadi objek dari kejahatan cyber. Demikian pada tahun 1974 pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat Wright-Patterson dilakukan upaya penyabotan komputer. Semua jaringan kabel, mengkabel, perlengkapan dan lain sebagainya itu dirusak. Pada tahun 1977 di Roma, para teroris itu melakukan kejahatan sibernya dengan menuangkan bensin ke komputer universitas dan kemudian membakarnya. Yang terjadi semuanya menjadi abu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain, saudara. Tapi inilah sebuah gambaran bahwa kejahatan siber yang terjadi pada perkembangan ini adalah kejahatan yang memang sifatnya sabotase. Jadi sistem rancang bangun komputer yang sedang dikembangkan di sebuah perusahaan dan lain sebagainya yang berfungsi untuk kemudahan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan justru menjadi sasaran objek perusakan oleh pihak-pihak tertentu yang tentunya berkepentingan, apakah itu politik ataukah itu ekonomi, tetapi tujuannya sangat jelas bahwa ada sabotase terhadap sistem komputer yang menyimpan data-data penting sebuah perusahaan, sebuah perdagangan dan lain sebagainya. Dan yang paling fenomenal dari kejahatan siber ini, saudara, terjadi di Denver, di perusahaan pelayanan. Itu dari pada organisasi petani, perkumpulan petani nasional di Amerika itu, saudara, di mana komputer Baroque yang berseri B3500 dengan 56 disketnya itu mengalami kerusakan parah dalam 2 tahun, atau 70 sampai tahun 72. Selama 24 jam terjadi tabrakan sistem komputer itu, dan rata-rata hampir 8 jam insiden itu terjadi. Para ahli komputer Baroque itu sendiri, saudara, menyimpulkan dari investigasinya bahwa ada fluktuasi daya. Pertanyaannya apakah benar atau tidak ada fluktuasi daya. Tetapi kalau seperti di negara maju seperti Amerika atau Denver, tidak mungkin penggunaan listrik yang menyebabkan terjadinya kerusakan komputer. Listrik yang biar mampu menghancurkan sistem komputer Baroque milik organisasi pelayanan di Denver itu. Nah, inilah sebuah contoh. Ada hal yang menarik di balik kejahatan siber dengan para penjahat atau para pengguna komputer itu menyerang komputer sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Nah, perkembangan yang menarik adalah munculnya kejahatan siber yang disebut dengan impersonasi. Di Amerika, saudara, kejahatan siber ini bersifat menyamar, bukan lagi orang-orang biasa, tapi dia bisa menyamar, berpura-pura menjadi pejabat, berkedok sebagai jaksa, berkedok sebagai hakim dan lain sebagainya, melakukan peniruan pada siapapun, dan peniruan tersebut, penyamaran tersebut untuk melakukan kejahatan yang dimediasi oleh komputer. Yang penjahat siber ini kalau sudah seperti ini luar biasa. Dia bisa menggunakan pakaian tampilannya seperti jaksa dan lain sebagainya, karena memang dia mencuri informasi data punya orang lain kemudian dipakai dengan melakukan penyamaran. Salah satunya yang terkenal itu adalah penjahat siber itu adalah Jerry Neil Skater. Sejak remaja memang sudah berkomputeria, sudah terbiasa bermain dengan komputer, sudah terbiasa menggunakan identitas orang lain, artinya dia menyamar, kemudian mengambil data perusahaan Pacific Telepon dan Telegraph di Los Angeles. Perbuatannya seperti itu. Kompetensinya, katakan seperti itu, tentang komputer sistem jaringan, ini sudah tidak diragukan lagi, karena dia memang sudah melakukan penyamaran di perusahaan telepon dan telegraf itu secara terus-menerus dan bertahun-tahun.
untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci, lebih detail tentang prosedur siber atau sistem administrasi atau sistem keuangan atau sistem pemasaran atau sistem peralatan pada perusahaan Pacific Telepon dan Telegrafi Los Angeles tersebut. Sehingga hasil investigasi dari FBI di Amerika itu bahwa Jerry Neil Schneider ini juga saudara sempat berkeliling dunia maya. Dia sempat berkeliling dunia maya itu dengan mempelajari gudang dan informasi tentang proses pemesanan alat perlengkapan telekom dan telegraf. Itu terjadi pada tahun 1971 dan dia berhasil melakukan pencurian bernilai $1 juta. Dia dengan menggunakan menyamar sebagai orang lain membeli alat perlengkapan di perusahaan Pacific Telepon dan Telegraf, tapi dia juga melakukan pencurian. Nah, ini menarik saudara, bahwa kejahatan siber itu bisa dilakukan dengan melakukan impersonasi. Kalau di dunia nyata ya agak susah, berarti bisa dilakukan. Tapi dalam dunia siber tidak ada yang tidak mungkin dilakukan, semuanya bisa dilakukan. Selanjutnya dia tahu melakukan kejahatan, dihukum, tapi setelah itu dia ditarik menjadi konsultan keamanan di komputer. Ini Jerry Neil Schneider. Nah, kemudian penjahat siber yang juga tidak kalah terkenal ini itu Kevin Mitnick. Ini sejak remaja memang sudah terlibat dalam berbagai kejahatan siber dan pernah berkali-kali dihukum percobaan oleh pengadilan federal. Nah saudara, ini yang menarik. Jadi kalau kita membayangkan kejahatan konvensional, kita membayangkan penjahat itu badan besar, kemudian bertato dan lain sebagainya. Tapi justru penjahat siber ini orang-orang yang menekuni komputer, kemudian anak-anak muda. Tetapi karena keahlian di bidang komputer itu dia mampu masuk dan menyerang, memanfaatkan dan lain sebagainya untuk kepentingan dirinya. Ini seperti yang dilakukan Kevin Mitnick ini. Kevin Mitnick ini dia kejahatannya itu adalah membongkar komputer digital equipment bersama temannya yang namanya Larry Stepien pada tahun 81. Kemudian dia juga melakukan penyamaran untuk menipu akses ilegal ke pusat kegiatan Pacific Bell. Kemudian pada tahun 1987 ditangkap karena membobol komputer Santa Cruz dan pengadilan menghukumnya 3 tahun masa percobaan karena memang masih anak tergolong belum dewasa. Kemudian pada tahun 1988 Mitnick ini juga bersama dengan Leonid Sisa itu memecahkan pil komputer Universitas California. Tetapi justru dia melaporkan bahwa Universitas California itu melakukan pengambilan data-data atau melakukan kerusakan di balik olehnya. Dan kemudian oleh pengadilan federal di distrik California ini oleh jaksa penuntut umum Kevin Mitnick ini banyak sekali dakwaannya, tuduhannya. 4 tuduhan berkaitan dengan penipuan jaringan telekomunikasi, 2 penipuan berkaitan dengan jaringan komputer, dan 1 penyadapan komunikasi lewat telepon. Atas perbuatannya ini dia dihukum 3 tahun 10 bulan untuk beberapa dakwaan tersebut, tuduhannya. Nah kemudian saudara-saudara, ini yang namanya pencurian kartu kredit. Kalau kita bicara kartu kredit, ini sumbernya adalah pertama kali di Amerika Serikat. Tahun 1920 itu perusahaan bensin yang memproduksi bensin di sana itu sudah memberlakukan kartu kredit ke semua stasiun bensin yang ada di seluruh Amerika Serikat. Jadi bayangkan artinya kemajuan teknologi yang terjadi di Amerika Serikat itu sudah lebih jauh. Nah kemudian dalam perkembangannya tahun 1950 Frank McNamara ini juga memulai bisnis kartu kredit dengan namanya Dinner Club. Ini mungkin tidak asing, kita sudah pernah sering mendengar istilah Dinner Club ini. Ya, pada dasarnya anggota-anggotanya itu menyimpan uang untuk iuran di sana, tapi juga dapat digunakan untuk belanja, dan itu dikelola oleh Dinner Club ini. Kemudian juga kartu Visa, ya kan, seperti yang ada dalam perbankan sekarang ATM seperti itu di Amerika tuh berevolusi dengan konsorsium bank di California menjadikan Mastercard. Nah jadi saudara, banyaknya pelayanan tentang kartu kredit, maka penipuan kartu kredit di Amerika ini semakin merajalela. Laporan FBI pada tahun 1997 saudara, secara global kerugian akibat penipuan kartu kredit itu meningkat menjadi 110
juta dolar. Dan pada tahun 1980 sampai dengan 1985 itu 51 sampai dengan 6,63 ribu dolar. Nah, ini penjahat siber, saudara, menjalankan aksinya dengan mengakses secara mudah informasi melalui kartu kredit dengan menyamar sebagai pejabat agen kredit, pengurus maskapai penerbangan, operator administrasi, dan lain sebagainya. Dan tentunya tidak terlepas penjahat siber ini berada dalam kelompok terorganisir yang terlibat dalam pencurian berskala besar di dunia siber. Kemudian yang terakhir adalah pencurian identitas. Pencurian identitas ini, saudara, sebenarnya juga sama dengan model pencurian kartu kredit ataupun model impersonasi ini. Tetapi memang berkembangnya itu lebih dominan itu terjadi pada tahun 1990 sampai dengan 2000. Termasuk pencurian kartu kredit tidak terlepas dari pencurian identitas terlebih dahulu. Dan kejahatan ini sangat terorganisir dengan membuat identitas palsu. Aktivitasnya adalah melakukan peminjaman bank, peminjaman kredit bank, memberi mobil dengan kartu kredit orang lain, kemudian transfer rekening dari rekening orang lain ke rekeningnya. Sehingga oleh Departemen Kehakiman di Amerika Serikat bahwa sekitar 64 juta keluarga atau 5,5% warga di Amerika Serikat itu, saudara, telah terperdaya oleh beberapa bentuk pencurian identitas ini. Pencurian kartu kredit, pencurian dari rekening bank yang menyalahgunakan informasi pribadi atau berbagai jenis yang terjadi secara bersamaan pada saat itu. Nah, jadi banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh masyarakat akibat kejahatan siber yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan komputer atau memanfaatkan komputer untuk kejahatan. Nah, itu, saudara, pertemuan kita. Paling tidak di akhir pertemuan ini ada pertanyaan yang perlu Anda jawab, perlu direview, ya kan, untuk latihan Anda dalam memahami, belajar tentang sejarah perkembangan kejahatan siber ini. Pertama adalah jenis kejahatan siber apakah yang pertama kali terjadi? Apakah kejahatan siber impersonasi tersebut? Kemudian apakah perbedaan impersonasi dengan pencurian identitas? Selamat menjawab latihan. Terima kasih atas perhatian saya. Selamat hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.